Mam, Kak Ariana sama Mas Tito kenapa sih berantem mulu? Aku kasihan tahu lihat Kak Ariana nangis. Yalah, bukan urusan kita itu. Tapi lama-lama aku lihat tuh Kak Ariana sama Mas Tito kayak bener-bener suami istri tau mah. Apanya? Ya kayak mama sama papa berantem gitu di rumah. Mama sama papa itu kalau berantem beda sama mereka, jangan disama-samain. Gak level tau gak? Dah, mau tidur. Berisik. Besok hari pertama aku ngantor, hari pertama kerja sama kamu. Aku yakin bakal jadi langkah pertama yang indah. Ini aku bawa ya, bantalnya satu buat. Tuh bikin aku berasa kayak Datuk Maringgi, tau nggak? Tahu nggak siapa Datuk Maringgi? Novel Siti Nurbaya. Nulisnya Mara Rusli. Tahu kok, ada filmnya. Ada sinetronnya juga lagi. Kirain generasi kamu nggak paham. Harus aku ingetin ya, kalau aku tuh mantan reporter. Aku belajar banyak hal. Termasuk gimana cara cek file CCTV yang menghilang atau dihapus. Nah, kalau aku pengen jebak seseorang, itu caranya pasti lebih elegan. Ya kamu kan aja berkelit, Mas. Yang aku pegang cuma fakta. Arman Prawira yang aku kenal, itu keras hatinya dalam membela kebenaran. Persis seperti anak. Di mata aku kamu masih tersangka. Jadi aku belum percaya sama kamu. Sampai kamu bisa ngejelasin kenapa kamu hapus CCTV di malam itu. Ya, kalau kamu ingat tuh, Bu. Kau pernah bilang sama Papa. Nyawa pun rela aku kasih buat Papa. Iya inget kok. Zaman pencitraan kamu yang awal-awal kan. Nah, kalau aku pengen jebak seseorang, pasti caranya lebih elegan. Gak kayak gitu. Setelah kecelakaan Tanti, rasanya habis keinginanku untuk hidup. Aku mulai mencari cara untuk mengakhiri hidupku sendiri.
terbaik dan tercepat untuk mati tanpa ada orang yang bisa menghalangi. Aku akan segera nyusul kamu, Tan. Oh, baik Pak. Saya ke sana. Yuk masuk. Misi Pak. Ya. Pradito Karna. Iya saya Pak. Ayo masuk, duduk. Duduk. Wah, berat banget tas. Buku isinya. Iya Pak. Saya selalu perhatiin kamu. Biasanya setelah selesai kelas saya, kamu sering baca buku. Kamu itu mau ini ya, mengajukan beasiswa. Kayaknya mau saya batalin aja Pak. Kenapa? Iya, nggak apa-apa, nggak ini aja agak sulit kalau saya lanjutin kuliahnya, jadi mau saya drop rencananya. Ya Allah. Sayang loh. Ada masalah? Ada keuangan atau masalah lain? Ada masalah keuangan Pak, jadi udah nggak punya orang tua lagi. Mama saya udah meninggal, dibunuh sama ayah saya. Turut punya ceritanya. Makasih Pak. Mama dibunuh sama ayah saya, terus beliau udah nggak bisa nyelamatin diri sendiri. Saya pun juga nggak sanggup untuk nyelamatin beliau, jadi udah nggak ada. Ayah kamu sekarang? Ayah saya bebas Pak, kasusnya nggak sampai pengadilan. Nggak apa-apa. Jadi karena itu kamu ambil fakultas hukum? Tadinya Pak, tapi udah saya nggak ngerasa diri saya layak buat ambil hukum lagi. Kenapa? Saya ujung-ujungnya nanti bakalan jadi kayak ayah saya Pak. Eh, diri kamu, diri. Saya minta kamu ngomong yang lantang di hadapan saya. Jangan sekali-kali kamu bilang kamu ayah kamu. Kamu Pradito Karna. Kamu bukan ayah kamu. Kamu orang baik. Ayo, coba kamu. Saya mau dengar kamu. Gak bisa. Ngomong. Saya Pradito Karna. Udah itu aja. Kamu bukan ayah kamu. Saya ngomong sama kamu. Kamu bisa dengar saya ngomong? Bisa. Saya mau dengar kamu ngomong. Yang kencang bilang, saya Pradito Karna. Saya bukan ayah saya. Saya orang baik. Coba. Saya Pradito Karna.
Saya bukan ayah saya. Saya orang baik. Yang lantang. Saya Pradito Karna. Kurang kencang. Saya Pradito Karna. Saya bukan ayah saya. Saya orang baik. Good. Itu yang saya mau dengar. Kamu mau jadi orang besar. Kamu mau jadi orang sukses. Oke. Saya akan kasih rekomendasi buat kamu. Saya akan mengajukan beasiswa untuk kamu. Tapi satu syarat. Setelah kamu pulang dari beasiswa luar negeri, kamu ikut ke tim saya. Oke? Saya butuh orang-orang seperti kamu. Arman Prawira, papa kamu, dia memberi manusia seperti aku kesempatan kedua. Kalau kamu masih curiga aku yang ngejebak papa, bahkan rela sampai masukin papa ke penjara, bebas, itu hak kamu. Tapi jangan sampai asumsi buruk kamu itu mencegah kita dalam menangkap siapa pelaku sebenarnya.